Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai materi konsep dan definisi IQ dengan mata kuliah Ilmu Perilaku dan Etika Profesi dengan dosen pengampu Bapak Herman Escape MKes. Nah, sebelum kita memasuki pemateri pertama, saya terlebih dahulu akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Disebut konsep power yang dapat melengkapi akal pikiran manusia dengan gagasan abstrak yang universal untuk dijadikan sumber pengetahuan yang sejati. Nah, kekuasaan dalam bahasa Yunani disebut nous dan penggunaan pengetahuan disebut noesis. Kemudian kedua istilah tumbuh dalam bahasa Latin dikenal dengan intelligentius atau intelligentsia. Kemudian ada transisi bahasa dan yang menjadi intelligence yang dalam bahasa Indonesia menjadi inteligensi. Nah, inteligensi merupakan kemampuan penting yang dapat diperlukan bagi keberhasilan belajar seseorang. Nah, berikutnya definisi intelligence quotient atau IQ. Yang pertama itu intelligence quotient atau IQ merupakan suatu indikator untuk mengukur kecerdasan seseorang. Kecerdasan yang dimaksud yaitu kecerdasan yang terbentuk atas proses pembelajaran dan pengamalan hidup. IQ menggambarkan kemampuan seseorang dalam berpikir, mengingat, memahami, mengevaluasi, mengolah, menguasai lingkungan, dan bertindak secara terarah. Nah, yang kedua yaitu intelligence quotient merupakan suatu ukuran dalam inteligensi yang dapat diartikan sebagai suatu tingkat kecerdasan tunggal dari setiap individu yang pada dasarnya bertautan dengan aspek kognitif dari setiap masing-masing individu. Nah, selanjutnya definisi inteligensi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Spearman, ada dua faktor pada kecerdasan, yaitu faktor umum dan faktor spesifik. Faktor umum mendasari hampir setiap tingkah laku mental individu, sedangkan faktor spesifik berfungsi dalam tindakan-tindakan mental untuk mengatasi permasalahan. Terus yang kedua yaitu menurut Piaget. Pandangan ahli perkembangan ini melihat inteligensi secara kualitatif, berdasarkan aspek isi, struktur, dan fungsinya. Untuk menjelaskan ketiga aspek tersebut, Piaget mengaitkan inteligensi dengan periodisasi perkembangan biologis meliputi sensorik motorik, pra-operasional, konkret operasional, dan abstrak operasional. Pembagian ini dimaksudkan juga sebagai metode perkembangan kognitif. Yang ketiga itu ada Alfred Binet pada tahun 1857 sampai 1911 menggambarkan kecerdasan sebagai penilaian atau disebut juga akal yang baik, good sense, berpikir praktis, practical sense, inisiatif, kemampuan diri untuk menyesuaikan diri kepada keadaan, dan kritik pada diri sendiri, autokritik. Nah, selanjutnya yaitu ada definisi lain yang dikemukakan oleh Howard Gardner menjelaskan inteligensi sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah atau untuk menciptakan karya yang dihadiri dalam satu kebudayaan atau lebih. Gardner meyakini bahwa semua kemampuan tersebut dimiliki oleh semua manusia, meskipun manusia memiliki cara yang berbeda untuk menunjukkan dan mengembangkannya. Nah, Gardner juga menuliskan bahwa meskipun para ahli merasa sulit mendefinisikannya, kecerdasan dapat dilihat dari berbagai pendekatan, yakni yang pertama pendekatan teori belajar, yang kedua pendekatan teori neurobiologis, yang ketiga pendekatan teori psikometri, dan yang terakhir pendekatan teori perkembangan. Nah, dikatakan pula bahwa teori perkembangan psikometri kecerdasan dipandang sebagai sifat psikologis yang berbeda pada setiap individu. Nah, selanjutnya ada konsep IQ. Pada tahun 1980, Howard Gardner, seorang pemimpin proyek Zero Harvard University, merumuskan teori multiple intelligence, kecerdasan menjemuk. Seperti namanya, teori ini menjelaskan bahwa kompetensi kognitif manusia lebih baik dijelaskan dalam satu set kemampuan, bakat, atau keterampilan mental yang disebut kecerdasan. Menurut Gardner pula, pandangan ini lebih manusiawi dan lebih tepat dalam mencerminkan data perilaku cerdas manusia.
Nah, ada pun jenis-jenis kecerdasan. Dalam teori ini, Gardner merumuskan ada 9 jenis kecerdasan yang dimiliki setiap manusia, yaitu kecerdasan linguistik, kecerdasan matematis, kecerdasan visual spasial, kecerdasan musik, kecerdasan kinestetik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan naturalis, dan kecerdasan eksistensial. Faktor-faktor inteligensi. Tinggi atau rendahnya IQ seseorang cenderung berbeda-beda karena beragam faktor yang memengaruhi antara lain. Yang pertama itu faktor genetik atau keturunan. Ini merupakan kondisi atau sifat bawaan yang sudah dibawa sejak dalam kandungan. Yang kedua, faktor minat. Faktor minat seseorang untuk mencapai suatu tujuan akan mendorongnya melakukan sesuatu untuk hal tersebut, termal beserta ilmu umum lainnya. Yang ketiga, faktor kebebasan. Artinya, setiap individu dapat dengan bebas memilih metode pemecahan masalah yang mereka inginkan. Karakteristik orang yang memiliki IQ tinggi. Yang pertama, berpikir secara logis. Berpikir secara logis merupakan hasil pertimbangan akal pikiran yang menjelaskan lewat kata. Orang yang berpikir secara logis pasti memikirkan yang masuk akal. Yang berikut, rasional. Rasional diambil dari bahasa Inggris. Rasional yang berarti bisa diterima oleh akal dan pikiran serta dapat ditalar sesuai dengan kemampuan otak. Hal-hal yang rasional adalah sesuatu hal yang dalam proses dapat pemahamannya sesuai dengan kenyataan yang ada. Yang berikut, sistematis. Sistematis adalah segala usaha untuk menguraikan dan merumuskan sesuatu dalam hubungan yang teratur dan logis sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, dan mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut objeknya. Adapun klasifikasi inteligensi, yaitu luar biasa atau jenius dengan skor IQ di atas 140, cerdas sekali atau average superior dengan skor IQ 120 sampai 139, cerdas atau superior dengan skor IQ 110 sampai 119. Sedang atau average 9 dengan skor IQ 90 sampai 109. Bodoh atau dual average dengan skor IQ 80 sampai 89. Anak pada batas atau borderline dengan skor IQ 70 sampai 79. Debil atau moron dengan skor IQ 50 sampai 69. Imbecile dengan skor IQ 30 sampai 49. Idiot dengan skor IQ di bawah 30. Adapun kesimpulan dari materi kami ada 3 poin. Poin yang pertama yaitu IQ merupakan suatu indikator untuk mengukur kecerdasan seseorang. Kecerdasan yang dimaksud yaitu kecerdasan yang terbentuk atas proses pembelajaran dan pengalaman hidup. Yang kedua, seperti namanya teori ini menjelaskan bahwa kompetensi kognitif manusia lebih baik dijelaskan dalam suatu set kemampuan, bakat atau keterampilan mental yang disebut kecerdasan. Yang ketiga, kecerdasan dapat dilihat dari berbagai pendekatan, yaitu pendekatan teori pembelajaran, pendekatan teori neurobiologis, pendekatan teori psikomateri, dan pendekatan teori perkembangan. Nah, adapun beberapa referensi yang kami kutip dari buku yang ditulis oleh Dede Pranto Pakpan pada tahun 2021 dengan judul buku Kecerdasan Spiritual atau SQ dan Kecerdasan Intelektual atau AQ dalam Moralitas Remaja Berpacaran, Upaya Mewujudkan Manusia yang Seutuhnya. Untuk buku yang kedua itu yang dituliskan oleh Intan Fasrin DKK pada tahun 2017
dengan judul buku Mengembangkan Inteligensi Question atau IQ pada anak persekolahan dengan stimulasi keluarga dan pendidikan anak usia dini. Nah, untuk pada jurnal kita kutip pada jurnal yang ditulis oleh Fuji Sikriyatul Fikriya dan Jamil Abdul Aziz pada tahun 2018 dengan judul Jurnal Penerapan Konsep Multiple Intelligence pada Pembelajaran AI. Terus yang kedua pada jurnal yang dituliskan oleh Ainul Aziz DKK tahun 2022 dengan judul Jurnal Strategi Pengembangan Intelligence Question Anak dalam Pendidikan Islam. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Sekurang-kurangnya mohon dimaafkan karena sesungguhnya yang sempurna hanya milik Yang Kuasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.